Halo, saya Irfan dari PMI Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan penilaian terhadap korban. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah menilai keadaan. Yang perlu diperhatikan dalam menilai keadaan adalah bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, langkah selanjutnya adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Aman diri yaitu dengan menggunakan APD, minimal masker dan sarung tangan latex. Terus yang kedua, amankan lingkungan, jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu pertolongan kita. Selanjutnya adalah aman korban, yaitu kita bisa menjangkau korban tersebut dengan nyaman. Langkah kedua dalam melakukan penilaian adalah penilaian dini. Yang perlu kita lakukan dalam penilaian dini pertama adalah menentukan kesan umum. Kesan umum ada dua, yang pertama adalah kasus trauma dan yang kedua adalah kasus medis. Kasus trauma terjadi karena adanya ruda paksa, dan kalau kasus medis terjadi karena adanya bukan karena ruda paksa. Setelah kita menentukan kesan umum, langkah kedua adalah kita cek respon dengan cara ASNT, awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Oke, kita praktekkan ya. Mas. Oke, pada waktu kita melakukan respon, usahakan pandangan kita sama korban adalah sejajar. Mas. Setelah melakukan respon, langkah selanjutnya adalah call for help. Kita bisa menggunakan telepon genggam kita untuk menghubungi bantuan. Bisa ke 119 atau kalau di PMI Ponorogo ke 481818. Oke, langkah ketiga adalah pemeriksaan fisik. Dalam melakukan pemeriksaan fisik, kita perlu mencari adanya PLNB, perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan bengkak. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan. Ada dua, kalau misalkan korban sadar, kita melakukan pemeriksaan secara terarah. Apabila korban tidak sadar, kita melakukan pemeriksaan secara head to toe, yaitu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh misalkan kalau kita melakukan penilaian head to toe, yaitu mulai dari kepala, terus lanjut ke batang tubuh, kaki, anggota gerak bawah, lanjut ke anggota gerak atas. Jangan lupa juga setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan GSS, yaitu gerakan sensasi sirkulasi. Terus kalau misalkan korban itu sadar, kita melakukan dengan terarah, yaitu contoh misalkan Mas, ada yang dikeluhkan, tangannya bisa diangkat sedikit Mas, mungkin bisa ya. Kalau misalkan korban mengangkat tangannya dengan normal, biasanya di daerah tersebut tidak mengalami luka. Apabila korban kesulitan mengangkat, bisa jadi di daerah tersebut mengalami cedera. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan tanda vital, yaitu kita memeriksa nafas, suhu, dan kulit. Yang pertama nafas orang dewasa normal adalah 12-20 kali per menit. Sedangkan suhu normal orang dewasa adalah 36-37 derajat Celcius. Sedangkan kulit, kita perlu memeriksa yang pertama adalah warna kulit. Apakah warna kulit tersebut biru, pucat, atau kemerah-merahan, dan seterusnya. Yang kedua adalah kondisi kulit. Apakah kulit tersebut lembab, kering, dan seterusnya. Terus setelah melakukan pemeriksaan tanda vital, yang kita lakukan adalah melakukan riwayat penderita, yaitu biasanya dikenal dengan akronim kompak. Keluhan utama, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang terakhir dikonsumsi, terus penyakit yang diderita oleh pasien sebelumnya, alergi yang dimiliki pasien, dan yang terakhir adalah kejadian dari kecelakaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan berkala, yaitu kita cek kembali kondisi korban. Kalau misalkan kondisi korban ini stabil, kita bisa melakukan cek berkala setiap 15 menit sekali. Tetapi kalau misalkan kondisi korban tidak stabil, kita melakukan pemeriksaan berkala setiap 5 menit sekali. Setelah itu, langkah terakhir adalah kita membuat yang namanya kartu pelaporan. Di dalam kartu pelaporan itu ada beberapa yang harus kita cantumkan. Yang pertama yaitu
identitas penolong, identitas korban, terus kondisi korban, sadar apa tidak, keadaan yang dialami, cara kita melakukan penata laksanaan terhadap korban, terus riwayat penderita, tanda vital, perkembangan tanda-tanda vital, terus apa yang kita lakukan kita cantumkan di pelaporan tersebut. Jangan lupa yang terakhir adalah menuliskan petugas penolong dan tanggal dan lokasi kejadian. Apa sih sebenarnya fungsi kartu pelaporan ini? Supaya nanti ketika kita melanjutkan korban ke fase selanjutnya, yaitu fase rumah sakit, penolong selanjutnya di fase rumah sakit tersebut tahu dan paham sejauh mana perkembangan korban pada saat kita membawa ke fase rumah sakit tersebut. Nah teman-teman, itulah tadi cara kita melakukan penilaian dalam penanganan korban, mulai dari penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, pemeriksaan berkala, riwayat penderita, dan pelaporan. Nah teman-teman, jangan lupa kita sebagai pelaku pertolongan pertama harus mengutamakan keselamatan kita. Safety first ya. Oke.